Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita tetap sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku, kita jumpa kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6B Min 2 Mataram. Peta konsep yang kita akan pelajari hari ini tentang Sunan Bonang adalah pertama tentang biografi beliau, kedua tentang peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dan yang ketiga sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Biografi Sunan Bonang, di situ nanti kita akan membahas tentang silsilah beliau, pendidikan beliau, dakwah beliau, kemudian peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kita akan membahas tentang seni dan budaya, kemudian tradisi pada masa itu, dan sastra yang dikembangkan oleh Sunan Bonang. Baiklah anak-anakku, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Biografi beliau, nama asli Mahdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Ayah beliau Sunan Ampel atau Sayyid Ali Rahmatullah. Ibu beliau Nyai Ageng Manila. Silsilah keturunan beliau bersambung dengan Rasulullah melalui jalur Husain bin Ali dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Kemudian status beliau lajang sampai akhir hayat, tidak menikah. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Bagian B, peran Sunan Bonang dalam perkembangan Islam di Nusantara. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Bonang punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Yang ketiga, beliau menyebarkan dakwah melalui karya sastra Suduk Wujil. Mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya, beliau turut berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan, antara lain pertama menyempurnakan susunan gemelan, kemudian menambahkan lagu-lagu, kemudian menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan, mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gendang. Beliau juga penemu alat musik bonang. Yang kedua, beliau memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan di tengah-tengah dengan seorang cakreswara imam atau tokoh sebagai pemimpinnya, membacakan mantra-mantra. Melihat tradisi yang dilakukan masyarakat, Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Ansakrawati, pemimpin lingkaran cakra, diberikan kepada Sunan Bonang karena ikut meneruskan tradisi dan mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, beliau menyebarkan dakwah melalui karya sastra Suluk Wujil. Naskah Primbon adalah tulisan Sunan Bonang, memuat ajaran tasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaannya yang bersumber dari kitab-kitab klasik berisi ajaran Islam
dan nasihat-nasihat para ulama yang merujuk tulisan ulama sebelumnya seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, kitab Talqis Minhaj karangan Imam Nawawi, dan kitab-kitab yang lain. Selain itu, Sunan Bonang juga menulis tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam, yaitu karya berjudul Suluk Wujil yang ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Bonang patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Pertama, beliau adalah penyebar Islam yang gigih dan ulet. Yang kedua, beliau seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Yang ketiga, beliau adalah toleran dalam berdakwah. Penyebar Islam yang gigih dan ulet. Kegagalan beliau dalam berdakwah di Kediri karena melakukan dakwah dengan pendekatan yang cenderung keras membuatnya dimusuhi oleh tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantrana. Kondisi ini tidak membuat ia mundur mengembangkan dakwah Islam. Ia melakukan perubahan strategi dakwah melalui seni dan budaya yang digemari oleh masyarakat pada zamannya. Sunan Bonang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seseorang menganut ajaran Islam. Kemudian beliau seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Sunan Bonang memahami sastra Jawa. Ia menulis suluk berisi berisi pesan-pesan ajaran Islam. Ia juga mengembangkan dakwah Islam lewat seni pertunjukan dan musik yang digemari masyarakat. Kemampuan memainkan alat musik Bonang menarik perhatian masyarakat dan lambat laun mendekat untuk memeluk Islam. Kemudian yang ketiga, beliau toleran dalam berdakwah. Kegagalan berdakwah di Kediri dengan pendekatan keras membuat Sunan Bonang merubah strategi dengan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan Tantrayana menjadi tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan zikir dan doa. Itulah pembahasan Pak Guru tentang biografi Sunan Bonang, peran penting dalam berdakwah di Nusantara, kemudian sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Baiklah anak-anakku, nanti Pak Guru akan kasih tugas 5 soal saja, kalian jawab di link. Sebelumnya kalian putar kembali pembahasan ini ya, dalam penjelasan video ini kalian putar kembali minimal 2 kali 3 kali diputar, baru dijawab soal latihannya. Mungkin hanya ini yang Pak Guru bisa sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.